Nah, saya lanjutkan di bagian anatomi buku. Tentang masalah covernya, ya, sampul buku. Sampul buku itu kalau buku tercetak, itu ada sampul depan, ada punggung buku, ada sampul belakang. Nah, kalau di buku-buku buku-buku PDF itu biasanya cukup pakai sampul depan dan sampul belakang saja. Jadi meskipun itu e-book, itu tetap membutuhkan sampul belakang, ya, dan juga sampul depan ini apalagi. Jadi tidak hanya, saya sering melihat e-book itu cuma ada sampul depannya saja, ya. Ini ya, bahan awal. Ya. Bahan awal ini biasanya kita sebut sebagai praisi. Masuk ke dalam praisi, ya, sampul depan, ya. Bahan awal. Halaman persembahan gitu ya. Kemudian bahan isi. Bahan isi terdiri dari pendahuluan, bab atau bagian, tabel, ilustrasi, kutipan, penutup. Jadi masuk kepada isi. Nah, kemudian ada bahan akhir. Bahan akhir ini ada daftar pustaka. Jadi sebenarnya daftar pustaka itu tidak masuk ke dalam isi, ya. Ada daftar pustaka, kemudian glosarium, daftar singkatan dan akronim, kemudian lampiran. Ini kalau memang ada, ya, indeks. Ini kalau ada. Ini tadi tentang masalah anatomi buku, ya, tentang masalah anatomi buku. Terus kemudian tentang masalah penyuntingan. Yang harus kita perhatikan yang pertama adalah pemenggalan kata, ya, pemenggalan kata. Kemudian yang selanjutnya adalah pemakaian huruf kapital dan huruf miring, ya, pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Selanjutnya adalah singkatan dan akronim. Akronim itu singkatan yang seakan-akan itu sudah menjadi kalimat atau kata sendiri, ya. Misalnya Jabodetabek misalnya, itu sudah masuk akronim. Ya, misalnya sinetron, sinetron itu akronim, ya. Sinema elektronik, nah, itu sinetron. Kemudian selanjutnya angka dan lambang bilangan. Ini penomoran ini juga harus paham, ya. Penomoran ini banyak sekali penulis itu yang tidak paham tentang urutan penomoran, ya. Kita kalau mau nulis nomor itu yang dari A besar dulu, ya. Ada yang pakai Romawi, boleh nggak apa-apa, misalnya diawali dengan Romawi dulu. Umumnya itu pakai A besar dulu, misalnya di babnya misalnya tidak pakai penomoran, ya, hanya bab 1 misalnya, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Nanti di subbabnya itu pakai huruf kapital besar misalnya A, B, C gitu ya. Nah, nanti di bagian selanjutnya di sub-subbab itu nanti disusul angka 1. Ya, 1. Nanti kalau ada subbab lagi, nanti disusul A kecil. Nanti kita praktekkan, ya, tentang masalah penomoran itu, ya. Kemudian pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca. Ini juga harus tahu. Kapan harus ada koma, kapan harus ada titik koma. Beda, ya, kalau titik koma dengan koma itu beda. Bahkan kapan harus pakai titik selesai. Penulisan kata. Nah, ini penulisan kata. Kemudian selanjutnya penulisan unsur serapan. Yang sering saya lihat, ya, kalau di PTKIN sendiri, ya, itu penulisan tentang masalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan sebenarnya kan serapan, ya. Ada yang menulis Al-Qur'an, ya, apa adanya, tanpa strip, tanpa spasi, tanpa Q-nya besar, kecil, Al-Qur'an. Itu sebenarnya yang baku kan itu. Cuma umumnya itu ditulis Al.
A-nya besar, terus L, strip, Q-nya besar lagi. Umumnya itu. Jadi kita itu harus membedakan mana penulisan unsur serapan dengan mana transliterasi. Beda ya. Kalau transliterasi itu menulis apa namanya? Membacanya itu masih sama, tapi tulisannya hanya diwakilkan oleh bahasa yang lain. Misalnya bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Pengucapannya masih sama, penulisannya menurut versi bahasa Indonesia. Ini namanya transliterasi. Ya. Kemudian selanjutnya penulisan rujukan dan daftar pustaka. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk seorang editor ini harus tahu bagaimana penulisan rujukan dan daftar pustaka. Oke. Nanti setelah ini saya tunggu pertanyaan ya. Saya tunggu pertanyaan. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Iya Pak, saya mau tanya Pak. Bu Cita ya. Ya, jadi begini Pak, karena background saya ini lebih banyak gizi, sedangkan saya saat ini mengajar kuliner. Kalau misalnya saya menulis buku dan menggandeng chef sebagai tim di penulisan sebagai editor, seperti itu bisa tidak Pak? Untuk sebagai editornya, kalau dia memang backgroundnya itu chef ya. Iya, Eh, chef. Kalau untuk editornya kayaknya belum. Tapi kalau untuk menggandeng sebagai seorang penulis itu oke, nggak masalah. Oh gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Itu sebagai seorang penulis, meskipun secara teknisnya itu yang menulis itu ibu, misalnya, nah nanti di chef itu tadi itu beliau menulis hanya untuk memberikan masukan-masukan misalnya, oh ini perlu ditambah ini, perlu ditambah dan apa misalnya, atau misalnya mempertimbangkan tulisan-tulisan kita. Makanya sebenarnya sangat bagus sekali kalau misalnya kita menulis buku sebelum diterbitkan, minimal itu ada 5 orang yang sudah membaca. Ya. Jadi minimal ada 5 orang yang sudah membaca. Paling tidak 5 orang itu kalau bisa dari background yang berbeda-beda. Yang salah, misalnya kita ambil 2 di bidang keilmuan itu. Misalnya kita menulis tentang masalah masak-memasak, paling tidak sudah ada 2 chef yang membaca kemudian mempertimbangkan tulisan kita. Kalau memang pertimbangannya itu banyak, perubahannya itu banyak, mau menuliskan yang bersangkutan tadi ke dalam penulis, nggak masalah kalau kita tidak keberatan. Nah, nanti yang membaca orang yang membaca tulisan kita yang lain, ini bisa dari background yang lain. Karena apa? Untuk mempertimbangkan tulisan kita bagus. Dari segi subjektivitas mereka, gitu ya. Jadi itu. Apalagi kalau menulis terkait buku-buku fiksi. Buku fiksi ini kalau bisa sebelum diterbitkan ini sebenarnya harus dibaca oleh banyak orang dulu. Kira-kira bagus apa enggak, bagaimana respon mereka, bagaimana masukan-masukan dari mereka. Jadi itu. Ada pertanyaan yang lain silakan. Jadi Bu Cita tadi ya Bu ya. Jadi kalau untuk Iya Pak. bidang editor, kalau dia memang apalagi sama sekali tidak pernah terjun dalam bidang literasi, tulis menulis. Ini saya kira ya lebih ke penulis aja lah, nggak masalah. Kalau misalnya ternyata chef tersebut termasuk dalam salah satu asosiasi dan kebetulan di bidang uh, pendidikan seperti itu Pak, tetapi tidak dalam dunia akademik. Nah, seperti itu apakah boleh digandeng Enggak, sebagai editor? chefnya ini chef profesional ataukah dia misalnya seorang dosen yang ahli dalam bidang itu? Kebetulan beliau seringnya pada pelatihan. Jadi di Pelatihan. LPK-LPK ya, terus kemudian juga seringnya sebagai dosen tamu seperti itu, Ya. dan sering pernah menulis juga tapi tidak diterbitkan seperti itu, bagaimana Pak? Eh,
Kalau memang dia itu di bagian itu bisa dimasukkan ke editor ahli. Berarti dia ini merombak atau mengecek daripada tulisan ibu di bagian kontennya. Nah, syaratnya itu tadi ya, kalau memang saya kira tadi yang saya tangkap itu beliau memang profesional di bidang chefnya itu, tapi kalau kalau dia seorang trainer misalnya ya di bidang itu, apalagi sudah pernah menulis, ya saya kira tidak masalah kalau memang yang bersangkutan itu dimasukkan ke dalam editor ahli. Begitu. Jadi editor ahli itu sebenarnya tidak harus mereka itu mengedit dari segi tulisannya, Ibu. Dari segi tata bahasanya dan lain sebagainya, tapi dari segi konten isinya. Jadi seperti itu. Iya, maksud saya di situ Pak. Jadi agar tulisan saya ini benar, karena saya aslinya bukan dari kuliner, jadi saya mengharapkan orang yang ahli di bidang kuliner tersebut melihat apakah sudah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki seperti itu. Bisa, nggak masalah. Jadi masuk di bidang editor ahli. Sebenarnya tulisan editor di dalam sebuah buku itu juga bisa untuk menaikkan brand tulisan kita ya. Misalnya kita mempunyai tulisan apa ya? Ini banyak buku ya. Ini buku dari orang lain semua tapi. Jadi misalnya kita mempunyai kita mempunyai tulisan misalnya di bidang pendidikan. Nah, di depan sampul ya, misalnya di depan sampulnya ini, di depan lah paling depan sampul, ini ada tulisan editor ahli siapa misalnya. Nanti ditulis di cover depan nggak masalah. Jadi orang itu biar biar percaya dengan yang penting kan orang percaya dulu gitu kan. Urusan nanti ternyata membaca kecewa itu urusan lain. Tapi jangan sampai seperti itu. Nanti kalau kita punya karya lagi akhirnya nggak dipercaya sama orang lain. Wah, sampulnya aja yang bagus ya gitu. Nah, itu juga bisa untuk komersil, misalnya untuk menaikkan brand kita ya. Misalnya, oh editor kita itu siapa gitu. Bidang pendidikan misalnya tertulis bahwa editornya itu seorang guru besar dari universitas mana. Nah, ini berarti kan lebih meyakinkan. Ya, tulisan kita ini lebih dipercaya. Ahlinya siapa. Nah, kalau memang si chef itu tadi memang sudah ibu percaya dan itu sudah dikenal oleh banyak orang bahwa si chef itu tadi memang ahlinya di bidang itu, ya tidak masalah. Jadi dijadikan di editor ahli tidak masalah. Jadi itu. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama. Yang lain nggak ada pertanyaan? Ini sudah pegang laptop semua? Sudah, Pak. Kalau sudah, Sudah, Pak. Kalau sudah silakan buka Microsoft Word ya. Nah, saya sampaikan dulu. Jadi sebelumnya kita harus mengenal dulu ya ukuran-ukuran buku ya. Ini sudah pernah saya sampaikan ya. Teknis daripada mengedit itu ada dua ya. Yang pertama, kita bisa mengedit buku dengan format daripada penulis itu dulu. Jadi diedit dulu isinya, baru kemudian nanti diatur ukurannya, ya. Atau bisa diatur dulu ukurannya, ya, ukuran bukunya misalnya, baru kemudian ke tulisannya. Nah, untuk ukuran-ukuran buku, ini ada beberapa macam, ya. Jadi kalau ukuran buku ada beberapa macam. Yang pertama misalnya menggunakan buku A4. Tapi kalau A4 ini jarang ya. A4 ini jarang. Ini biasanya dipakai oleh buku-buku di pendidikan menengah ya. LKS biasanya. Kalau LKS itu pakainya A4. Nah,
Kemudian ini kalau A4 ya, misalnya buku A4. Buku A4. Nah. Jelas nggak dari situ? Jelas ya? Nah, kalau format buku itu tidak seperti misalnya kita mengumpulkan karya ilmiah ya. Misalnya kita mengumpulkan karya ilmiah, marginnya misalnya 4433 misalnya. Nah, kalau buku disamakan semua ya. Kanan, kiri, nah, ini rapinya disamakan semua, kanan, kiri, atas, bawah ya. Samakan semua. Nah, kalau pakai A4, ini standarnya pakai 2,5. Atau apa adanya dari bawaan Microsoft Word nggak masalah. 2,54 bisa. Atau 2,5 bisa. Nah, ini kalau misalnya mau pakai apa namanya A4 ya, buku A4. Nah, nanti Anda tinggal menuliskan di sini atau tinggal copy paste di sini. Ya. Nah, Anda jangan terlalu sibuk terkait tentang masalah halaman buku ya. Halaman buku itu nanti kalau di dalam dunia penerbitan itu ada editor buku, juga ada yang layout. Layout itu nanti lain lagi. Ya, layout ini terkait juga pengaturan tentang masalah halaman, nomor halaman. Termasuk background. Kalau misalnya buku itu diperlukan background, gambar. Background ya, bukan ilustrasi ya, beda ya. Kalau ilustrasi ini masuk konten, masuk isi. Nah, ini ukuran A4. Kalau Anda pakai A4, bisa dipraktekkan langsung nanti ya. Kalau pakai A4, itu nanti pakai margin 2,5. Ini standar ya, standarnya. Kemudian kalau misalnya mau pakai ukuran yang lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi ini ada ukuran B5. Nanti biasanya gini ya, banyak yang bingung tentang ukuran B5. Karena B5 ini sebenarnya ukuran B5 ini 18,2 kali 25,7. Ya, saya ulangi lagi, B5 itu ukurannya 18,2 kali 25,7. Ini sebenarnya ukuran asli daripada B5. Jadi kalau kita belanja kertas misalnya kok kita mau beli, misalnya kita bilang mau beli kertas B5, ya nanti ditunjukkan yang ukuran seperti ini. Nah, terkadang yang membuat orang bingung itu, misalnya kita bikin jurnal, syaratnya B5, tapi ternyata ukurannya misalnya 16 kali 24. Kan banyak jurnal yang ukurannya itu, tapi masuk dalam kategori B5. Kenapa dimasukkan dalam kategori B5? Karena sebenarnya kertasnya itu ya pakai ini. Cuma nanti berarti dipotong. Nanti dipotong. Jadi ukuran asli B5 itu 18,2 kali 25,7. Jadi kalau di atas A5, ya, di atas A5 itu semuanya pakai kertas B5, makanya disebut B5. Ya. Contohnya misalnya ada ukuran yang biasa dipakai oleh jurnal misalnya, ada ukuran 16 kali 24. Banyak juga jurnal-jurnal yang pakai ukuran ini, 16 kali 24 ini. Nah, kalau kita pakai B5, itu bisa dengan margin 2,5 atau bisa dengan margin 2 saja misalnya. Ya. Margin 2. Jadi Ibu nanti kalau misal mau nulis buku, biar enak, ya penerbitnya tinggal ngedit saja, tulislah dalam format ini. Kecuali kalau memang ada penerbit yang harus misalnya dikumpulkan dalam format A4, nggak masalah, nanti pakai A4. Tinggal mengikuti prosedurnya saja. Tapi kalau memang Bapak Ibu itu mau kayak semacam self-publishing, biar penerbit itu tinggal melayout saja, atau misalnya tinggal mendaftarkan ISBN saja, ya silakan ditulis ke dalam format sesuai dengan ukuran bukunya. Nah,
Itu tadi ya. Jadi kalau B5 itu macam-macam. Yang pertama adalah kalau ukuran aslinya itu 18,2 ya, tadi yang sudah saya sampaikan ya. Kali 25,7. Nah, 16 kali 24 ini juga masih masuk B5. Kemudian ada ukuran lagi di bawahnya. Ukuran lagi di bawahnya 15 kali 23. Nah, 15 kali 23 ini juga masih masuk B5. Ada yang menggunakan 15,5 ya. Ini juga masuk B5 ya. Biasanya jurnal Bapak Ibu pakainya ukuran berapa, Bu? Jurnal di kampus-kampus. Halo? Ya, Pak. Biasanya pakai ukuran apa, Ibu? Jurnalnya di kampus itu. Empat. Jurnal yang ini, jurnal yang sudah jadi, jurnal yang sudah jadi, bukan kita memasukkan naskahnya. A4, Pak. A4 ya? Ada A4 juga, ada A4, Pak. Oh, ada yang A4 ya? Iya. Nah, itu kalau pakai A4 kan enak gitu, kalau kita mengumpulkan sudah menyiapkan A4. Nah, biasanya kalau jurnal yang sudah yang pakainya A4, itu juga nanti marginnya kan disesuaikan dengan persyaratan daripada jurnal yang terkait. Nah, ini ukuran 15,5 kali 23, ini masih masuk dalam kategori B5 ya. Nah, kalau di bawahnya ini itu biasanya pakai 14,8 kali 21. Ini sudah masuk A5 ya. A5. Mana A5 ini? Nah, 14,8 kali 21. Nah, ini kalau A5 pakai 2 marginnya pakai 2 bisa, saya biasanya pakai 1,8. Ya. Saya pakai 1,8. Nah, kemudian selanjutnya ini A5 ini seperti buku-buku pada umumnya ya. Jadi kalau A5 itu setengah daripada A4. Jadi A5 itu setengah daripada A4. Seperti yang tadi saya, ini ada contoh-contoh ini. Ini yang ada contohnya itu B5 sama A5 ya. Nah, jadi A5, ini A5. Ini A5 ini setengah daripada A4 ya. Nah, kalau B5 ini lebih besar lagi. Ada buku A5. Nah, kalau yang standar itu memang ya paling enak itu kalau dibawa kemana-mana itu ya A5 ya, kecil. Nah, nanti A5 itu juga tidak terpaku kepada 14,8 dan 21. Ya. Ini kan A5 nih standar ya. Jadi setengah daripada A4. Kemudian selanjutnya A5, ada A5 yang lebih diperkecil lagi. Itu ukuran, ada yang pakai ukuran misalnya 14 saja, 14 kali 21. Nah, ada yang misal pakai 13 atau 14 kali 20 ya, 14 kali 19. Kalau yang biasa dipakai oleh novel-novel atau buku-buku populer yang buku motivasi ya, atau buku populer lah ya, buku fiksi misalnya, itu banyak yang menggunakan 13 kali 19. Ya, 13 kali 19. Nih. Nah, ini masih margin standar, bisa pakai 2, bisa pakai 1,8. Nah, kemudian ada yang menggunakan A5, A6. A6 itu setengah daripada ini A5 ya, A6. Contohnya ada nggak ya di sini?
Ya buku saku ya. Kalau Bapak Ibu lihat buku saku itu biasanya menggunakan ukuran A6 ya. Menggunakan ukuran A6. Nah, saya lihatkan contoh ya. Contoh editing misalnya. Ini kemarin yang terbaru. Ini kemarin buku yang terbaru dari, nah misalnya kita buka ini. Ini saja. Nah, Ibu kalau ngedit buku ya, Bapak Ibu kalau ngedit buku, kalau bisa ya dipisah-pisah saja. Jadi untuk mempermudah ya. Misalnya bab 1, bab 2 ini ya, bab 1, bab 2, bab 3 ini dipisah-pisah ya. Untuk mempermudah kita untuk mengedit buku. Nah, misalnya kita buka kalau editor buku ini langsung ke bab 1 aja. Bab 1. Nah, ini contoh buku ukuran A5 ya. Nah, Bapak Ibu, naskahnya Bapak Ibu sudah siap belum? Yang mau diedit? Halo? Ada, Pak. Sudah ya? Nah, kalau sudah, kita coba yang A5 saja dulu. Jadi Ibu, Bapak Ibu, silakan naskah tadi itu dibuat menjadi A5 dengan ukuran marginnya 1,8 ya, atas bawah kanan kiri 1,8. Lalu kemudian fontnya pakai font Book Antiqua, font Book Antiqua ya. Nah, sudah ya? Book Pak, Antiqua. tadi tulisan yang mana Pak? Bukan tiku. Book Antiqua, Book Antiqua. Nah. Ukurannya boleh pakai 12, boleh pakai 11,5 ya. Jadi ukuran kertasnya A5, marginnya 1,8. Terus saya kalau font itu suka ya sama Book Antiqua ini ya, karena dibaca itu enak. Di mata itu nggak cepat lelah ya. Standar ya. Dan seninya ini agak sedikit muncul. Jadi nggak. Ulang ukuran ya Pak. A5 ya. A5 ya. Di atas luka itu kayak anak SD. Kemudian hurufnya Book Antiqua. A5 dengan ukuran huruf ukuran 12 14,8 ya, Pak? Iya. 12 ya. Di settingnya sudah ada itu ya, tinggal dicari aja A5 gitu saja. A5 desain layout. A5 1. Saya tuliskan ya. Nih. A5 marginnya 1,8 atas bawah kanan kiri sama ya. 8 semua ya. Kanan kiri. Ukurannya boleh pakai 11,5, boleh pakai 12.
Kalau buku ibu itu kok misalnya bapak ibu itu misalnya kok terlalu tebal misalnya, nah ini nanti disesuaikan biar tidak terlalu tebal. Cuma ini kalau 11,5 itu sama 12 ya jaraknya cuma sedikit saja sih. Cuma paling enak kayaknya nyamannya pakai 11,5. Ukuran huruf itu tidak bisa jadi patokan ya. Tergantung fontnya apa. Karena ada yang ukuran hurufnya sama, beda font, itu jadinya ukuran hurufnya itu berbeda. Ya. Jadi tergantung mau pakai fontnya apa. Kalau book Antiqua itu kalau dipakai A5 itu paling enak sebenarnya dipakai 11,5. Jadi Bapak Ibu silakan. Spasinya berapa, Pak? Spasi dibuat 1,15. Ini sudah standar ya. 1,15 ya, paragrafnya. 15. 1,5 ya. 15 ya. Diketik. Nah, ini cara merubah spasi jika di sini tidak ada. Nah, ini ada ini ya. Di urutan kedua ya, 1,15. 15. Adanya di editor ya. Spacing. Sudah ya? Belum. Kalau A5 tadi Pak, 11,5 kali berapa tadi Pak ya? 14,8 Pak. 14,8 kali 21. Ini kalau buat buku ajar juga bagus juga ya pakai A5 ya. Meskipun ada juga yang menggunakan apa namanya standar UNESCO ya. Kalau buku standar UNESCO itu minimal 40 halaman. 40 halaman itu sudah memenuhi standar UNESCO. 40 itu kan sangat sedikit sekali. Nah, silakan Bapak Ibu dicoba satu bab saja, nggak usah banyak-banyak ya. Satu bab saja. Nanti ditulis atasnya ya. Cari apa namanya? Dicari font yang font ini jangan terlalu apa ya? Yang penting bisa dibaca ya. Cari yang agak-agak ada seninya lah. Cuma yang penting apa namanya? Bisa dibaca. Sudah tadi? Pak, spasinya gimana ya Pak? Kok saya nggak dapat 1,15 dari sini ya Pak? Bisa lihat di layar, Bu? Iya, bisa. Nah, itu di home kan ada. Nanti dipilih di spasi. Ada yang belum? Bapak Ibu mungkin pernah dengar yang namanya oncogene dan tumor sel berserjin. Kalau oncogene itu saya sudah, tapi sementara tumor sel berserjin gen yang juga sudah, tapi Antiquanya nggak ada, jadi mungkin yang oleh dulu. Nah, dalam kondisi normal itu tumor sel berserjin juga berfungsi dengan baik. Dan oncogene itu berubah jadi oncogene. Maaf Pak. Di proton oncogene itu adalah gen-gen sebenarnya yang
Kalau yang bingung, kalau yang belum coba di-share saja. Nanti kita lihat coba. Sudah. Sudah ya. Bapak, punya saya kok setelah marginnya setelah ditentukan 1,8, setelah oke nggak bisa ya Pak ya, katanya not valid. Oh ya, ini kalau ini ya, Ibu jangan pakai titik Bu, pakainya koma. Pakai titik apa koma di situ? Pakai titik Pak. Baik Pak, saya perbaiki. Kalau pakai titik nggak mau. Oh ya. Biasanya spasinya kalau nggak mau Pak ya? Sama. Bapak pakainya manual atau ini? Atau langsung lewat home, terus kemudian pengaturan spasi. Layout, kemudian space kan. Munculnya saya ketik 1,15 enggak mau. Kalau pengaturan spasi itu ada di home ini, Pak. Ada di home satu pengaturan dengan copy paste. Nanti dipilih yang di bagian paragraf. Jadi di menu home, terus kemudian di paragraf ini, di kolom paragraf ini kan ada ini pengaturan spasi di sini, ya, line and paragraph spacing. Nah nanti ini dipilih, ini sudah ada sebenarnya, tinggal ngeklik saja. Di Word biasanya ada Pak, Microsoft Word punya 2007 juga ada. Yang paragraf ini line spacing ya. Adanya cuma 1,5 ya. Ya, Bapak bisa klik line spacing option. Yang lain ada yang belum? Nah, di add ini betul, Pak. Nanti diketik, pakainya koma, jangan pakai titik. 1,15. Kalau sudah pernah dipakai, nanti muncul sendiri di sini. Bisa, Pak. Nah, ini saya sampaikan penomoran ya. Mohon untuk diperhatikan ini ya. Jadi untuk penomoran itu biasanya ada yang menggunakan Romawi misalnya, ya. Ada yang menggunakan Romawi, terus kemudian teks judul, ya, teks judul. Saya ganti pakai ini saja, Romawi. Atau langsung ke A saja. Ini urutan penomoran ya. Ini urutan penomoran. Kali ini saya sampaikan di halaman 2. Nah, silakan bikin format seperti ini ya. Jadi misalnya bab 1 judulnya apa gitu misalnya ya. Judulnya apa?
Nah, adapun untuk penomoran itu yang pertama menggunakan apa namanya kapital A, kapital ya, huruf kapital. Nah, ini kalau di subbab pertama ini dipepetkan ke sini ya, pepetkan ya, pepetkan di apa namanya di margin ini, jarak margin ini. Kelihatan. Tidak terlihat, Pak. Screenshot-nya, Pak. Tidak kelihatan, Pak. Screen-nya tidak terlihat, Pak. Oke. Masih dari tampilan awal itu. Sudah ya, kelihatan ya? Sudah, Pak. Iya. Diulang dulu, Pak. Ya, oke, ini tadi ya, Buk Antiko udah semuanya ya. Margin ini, terus kemudian spasi 1,15. Nah, coba nanti Anda dibuat apa namanya? Untuk penomoran saja. Ini saya menyampaikan penomoran. Kalau untuk penomoran misalnya yang pertama A kapital atau pakai Romawi boleh nggak apa-apa. Nah, nanti untuk selanjutnya di bagian sub selanjutnya itu menggunakan angka 1. Nah, gitu ya. Ini urutan penomoran. Nanti kalau ada sub lagi, nanti Bapak Ibu pakai A kecil. Nah, ini paham nggak? Paham ya? Nanti misalkan ada sub lagi. Pakai 1 dalam kurung. Jadi harus urut seperti ini. Jangan sampai misalnya di subbab pakainya A kecil. Tapi di bagian nanti di sini pakai A besar. Nah, ini berarti nggak urut. Baru nanti kalau ada lagi. Ini Pak, nanti, maaf. Ya, silakan. Pak, maaf. Kalau ada yang buatnya tuh A besar, kemudian subbabnya itu A1 misalnya. Terus subbabnya sub lagi A1 satu kecil. Ada gitu ya? Bisa nggak apa-apa. Ada yang seperti itu. Ada yang pakainya misalnya misalnya 1 misalnya. Ya, 1. Terus kemudian Terus kemudian selanjutnya ada 1. Ini boleh nggak masalah. Ya. Terus 1, 2. Ini biasanya ini untuk apa, Pak? Maaf. Kenapa? Pada prinsipnya penomoran itu harus bagaimana gitu loh, Pak? Tergantung kebutuhan, Bu. Tergantung biasanya kalau yang bentuk-bentuk seperti ini itu sekarang saya lihat sudah jarang. Nah, kalaupun ada, biasanya ini untuk buku-buku penelitian itu ada yang juga masih pakai format seperti ini. Tapi kalau gini, harus konsisten ya. Kalau mau pakai seperti ini yang saya blok ini, itu harus konsisten sampai beberapa sub itu juga harus menggunakan seperti ini. Misalnya kalau 1.1, berarti nanti di sub selanjutnya dia juga harus menggunakan 1.1.1. Ini yang saya lihat kurang konsisten. Cuma kalau di sini nanti masalahnya itu kalau subnya itu sampai ke dalam-dalam, sampai rinci, ya, sampai banyak. Ini memakan banyak tempat nanti. Makanya sekarang lebih banyak menggunakan seperti ini, ya, seperti yang saya sampaikan yang pertama. Karena kalau menggunakan yang penomoran yang titik seperti ini, itu juga harus konsisten. Misalnya di sini
direct sequencing atau Sanger sequencing. Ini kadang-kadang mahasiswa untuk jadi Maka harus menggunakan satu ini. Jadi sebenarnya seperti itu. Tempat ya nggak bagus ya Pak. Banyak makan tempat ya Pak. Ya banyak makan tempat nggak bagus. Yang direct sequencing atau Sanger sequencing itu maksimal sekali baca 500 base pair, ingatnya sila base pair ya. Randy, kunaon iya tuh di dahar. Ih, kunaonnya kalau makan teh simpen heula gara segalana. Kayak malam tuh pinter. Soknya habiskeun. Nasina tuh sayur wae. Paham ya? Suara Ibu siapa? Ya, sudah paham Pak, sudah. Nah, saya lanjutkan yang format yang ini. Yang format ini saya perkecil biar kelihatan semua. Nah, kalau formatnya seperti ini, misalnya kok ada subbab lagi, ini nanti pakai A kecil, nanti pakai kurung. Nah, ini seperti itu. Kalau memang nanti ada subbab lagi, baru bisa pakai simbol, boleh nggak apa-apa. Simbol bisa strip atau apalah. Tapi jarang-jarang yang sampai subbabnya sampai sini ya. Gitu. Nah, untuk pengaturan barisnya ini ya, pengaturan apa namanya, urutan ke atasnya ini. Ini kalau buku A5, ini cukup pakai 3 ketuk saja. Kelihatan nggak? Jadi jarak antara huruf ini ya, jarak antara huruf ini dengan judul ya. Misalnya judulnya apa misalnya? Pengertian misalnya ya. Pengertian pendidikan. Nah, ini cukup pakai 3 ketuk saja. Nggak sampai 1 cm ya. 1 cm terlalu lebar. Nah, 1, 2, 3. Nah, kalau secara baku, ya, secara bakunya, kalimat di bawahnya itu urut dengan huruf P ini. Ya, secara bakunya. Tapi biasanya kalau untuk buku-buku, ya, apalagi kalau bentuknya paragraf langsung misalnya, ini ada yang lurus ke samping kiri sini. Nah, untuk paragrafnya, silakan Bapak Ibu, ini nanti dibuat menjorok 1 cm. Paham ya? Nah, silakan untuk penomoran, Bapak Ibu dicek dulu apakah sudah sesuai dengan seperti ini. Kemudian juga untuk menjorok daripada paragrafnya ini dibuat 1 cm. Dibuat 1 cm. Pakai 1 bab saja ya. Atau misal 1 bab kebanyakan, pakai beberapa subbab saja. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, mohon diulang untuk yang poin A, subbabnya itu jaraknya bagaimana Pak? Dari pinggir? Dari 3 ketukan ya. Biasanya dalam 1 cm ini kan ketukannya dibagi menjadi 4.
Nah, saya share lagi. Nah, ini saya contohkan yang sudah jadi misalnya. Ini dari pinggir jaraknya 3 ketukan saja. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini, kelihatan ya, Bu ya? Ini kan ada 1 cm nih. Ini 1 cm. Nah, Ibu cukup pakai 3 saja, 3 ketukan. 1, 2, 3. Atau 0,75 cm. 0,75 cm. 7,5 mili ya. Cukup 3 saja. Nah, kalau untuk subbab pertama, ini silakan kalau mau di hurufnya diperdebal nggak masalah ya, untuk membedakan ya. Hurufnya diperdebal nggak masalah. Ada yang setiap sub itu hurufnya diperdebal semuanya, tapi kalau menurut saya kurang ini ya, dilihat itu kurang elok. Apalagi nanti kalau subnya itu banyak tebal-tebal. Bertebal, nanti biar ketika ketemu sama subbab yang B, ini langsung kita, ya ini langsung lihat ya, rumusan masalah. Untuk footnote pakai ukuran yang lebih kecil daripada isinya. Misalnya kalau isinya itu pakainya 11,5 misalnya tadi ya. Bapak Ibu bisa pakai footnote yang ukuran 10. Footnote-nya 10. Nanti dikumpulkan ya hasilnya ya. Nanti kita bahas bareng-bareng coba. Baik, Pak. Cara buat footnote-nya nih, Pak. Anas, cara buat footnote-nya gimana, Pak? Note yang paling cepat itu pakai Ctrl, pakai Alt, kemudian tekan F. Jangan pakai ini ya, jangan pakai manual ya. Ini misalnya saya contohkan ini. Nah, misalnya di sini titik, kemudian footnote. Kalau bikin footnote, titik dulu baru footnote ya. Kecuali kalau footnote yang di tengah kalimat, nggak masalah. Kalau misalnya kalimat, terus disusul footnote, titik dulu baru footnote. Nah, bikin footnote biar cepat, pakai Ctrl A, kemudian tekan F. Ini langsung otomatis. Tinggal nanti ngatur jaraknya. Apa tadi Pak? Ctrl A? Aduh. Kontrol ALT yang sebelah spasi ya. Kontrol Alt. Ini saya terlalu cepat, Pak. Kontrol Alt apa Pak? Nah, ini cara bikin footnote yang cepat. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oh, ada Pak, berhasil. Terus jaraknya disesuaikan. Tadi isinya itu jaraknya 1 cm. Not ditambahkan aja nggak apa-apa. Footnote itu referensi, bukan Pak? Sama ya? Beda. Untuk penyimpanan referensi, bedanya dengan daftar pustaka apa?
Ya, semuanya, kalau footnote itu kan per pembahasan, per kalimat biasanya. Ya itu sama itu kan dengan perpustakaan ya, Pak? Ya Bu, sama dengan referensi itu Bu. Kalau tidak menggunakan footnote bagaimana Pak? Nanti langsung ke daftar pustaka dengan mendelete. Apa pada saat ditekan Ctrl A plus F tadi posisi kursornya di mana Pak? Di atas aja Pak. Sendiri. Sebelah mana? Dia turun ke bawah. Diulang Pak. Kalau masih tetap Nah, terkait tentang masalah tadi, pertanyaan apakah footnote itu penting? Kan ada ini ya, ada endnote, ada middle note, ada footnote ya. Saya sebenarnya paling senang itu footnote ya. Kenapa footnote saya senang? Lengkap. Footnote itu semuanya ada ya. Makanya footnote itu kan terdiri dari penulis. Misalnya saya tulis nama aja misalnya. Penulis, nanti koma. Nah, ini cara penulisan footnote ya, yang baku ya. Nanti kemudian misalnya pengantar ilmu Al-Qur'an misalnya. Nah, baru kemudian kota ya, kota terbitnya ya. Misalnya Pekalongan, penerbit NEM, baru tahun 2020. Nah, baru di sini halaman. Halaman ini ada yang pakai cukup H saja. Ada yang pakai H